Nah, ada tuh Min, teman sekelas, cita-citanya masinis. Pas-pasan aku juga suka sama dianya. Hai Sobat Jurnal Ravens, kembali lagi bersama Min Aba dan di sebelah saya ada kenalkan diri, Bapak Lugas. Nah, pada kali ini kita nggak ngonten di ini guys ya, nggak ngonten di rel, kita nggak bikin hunting video, tapi pengen hunting ngobrol-ngobrol. Kok hunting ngobrol-ngobrol? Kita pengen ngobrol-ngobrol. Bentar, aku mau tanya. Kalau hunting ngobrol-ngobrol itu gimana? Apa? Gue mau tanya. Gimana tuh? Ditanya apa tuh? Biasanya nih kita kalau formatnya kayak gini, kita ada narasumber atau tamu yang kita datangkan. Hari ini ada nggak sih? Nah, untuk hari ini kita spesial nih, karena minimnya budget. Jadi kita ngeteknya berdua. Dikarenakan satu dan lain hal, jadi kita sebenarnya tag-nya berdua aja. Enggak guys, enggak bercanda. Jadi sebenarnya emang konsepnya adalah kita pengen lebih kenal dekat dengan teman-teman dari followers JR. Nah, oleh karena itu kita udah masang nih di question box, yaitu cerita mengenai pengalaman pertama teman-teman menjadi real fans. Nah, buat teman-teman yang mungkin setelah menonton ini dengan kok ini ya, bisa tanya nih, Min kok saya udah nggak lihat nih question box-nya. Nah ya teman-teman telat, soalnya ini udah di tag videonya dari tanggal 19 Maret 2022. Mungkin next video kita bikin question box lagi, kita cerita-cerita real fans lagi, nanti kita upload lagi. Makanya teman-teman, buat teman-teman yang ngepoin mau masuk nih ceritanya nih, jangan lupa nih di follow dulu Twitter kita, Twitter kita juga bisa @journalrealfans, Instagram kita Jurnal Relevance, dan yang terakhir nih YouTube kita @jurnal launching. Sudah launching ya Bapak Lugas, gimana nih? Iya, ya YouTube-nya tulis aja Jurnal Relevance, itu aja ntar ketemu kok. Gimana Bapak Lugas? Oke. Kalau TikToknya gimana nih TikToknya nih? Oke. Kalau TikToknya gimana Bapak Lugas? Kita kayaknya butuh admin TikTok mas, daripada nggak keurus, kasihan tuh. Iya. Nah, jadi sekarang nih langsung aja kali kita bacain ya guys nih question box yang sudah kita tulis di Instagram. Silakan nih Bapak Lugas dibacakan dulu teman-temannya, ada siapa aja sih? Ada banyak ya. Sorry guys. Maaf. Mohon maaf. Jadi sebelum kita masuk ke question box, alangkah baiknya admin-admin yang ada di sini nih menjelaskan gitu kenapa bisa tiba-tiba menjadi real fans atau menyukai hal perkereta-apian. Mungkin dari dulu guys. Dari dulu. Siapa aku dulu? Betul. Oke. Jadi kalau apa ya? Ya karena Anda yang membawa saya ke dunia ini gitu. Enggak. Aku nggak pernah bawa orang. Serius. Iya. Kalau misalnya tertarik ya udah masuk aja, enggak ya udah. Oke. Jadi gimana nih Bapak Lugas? Ini mau cerita officially jadi real fans apa mulai zaman masih suka kereta doang? Jadi ya istilahnya semuanya kan berawal dari suka kereta dan akhirnya menentukan dia menjadi seorang real fan. Berarti karena kalau cerita dirunut lah. Ada dua bisa dibagi dua fase suka doang sama fase udah jadi beneran fans gitu. Dari fase dulu deh. Fase suka dulu deh ya. Baik. Silakan Bapak Lugas. Silakan. Aku itu pertama naik kereta itu sekitar tahun 2000. Masih umur 2 tahun waktu itu. Nah, itu lucu nih sebenarnya, tuh pertama kali banget naik kereta. Langsung tuh jauh dari Banyuwangi ke Purwokerto, dari Daup 9 ke Daup 5. Oke. Jadi pertama kali naik tuh ya gimana ya? Ya kayak masuk ke tempat yang baru lah, anak kecil lah masuk ke tempat yang baru, juga penasaran. Dirasa-rasain enak. Nah sampailah tuh Utara Timur, akhirnya sampai di Surabaya. Nangis tuh waktu itu. Kita naik kereta lagi.
Iya. Terus ditenangin sama mama, dibilangin perjalanan masih jauh, masih sampai Purwokerto, nanti masih sekitar sekian jam gitu. Ya udah, akhirnya naik kereta lagi. Udah dari situ mulai suka kereta. Nah, kalau cerita fasenya jadi rail fans tuh sekitar tahun 2010 nih, aku SMP kelas 1 itu mulai beneran cari-cari tahu informasi kereta api, mulai dari teknis sampai pengetahuan umum lainnya tuh dari forum 935.com kalau ada teman-teman yang tahu. Dari situ gabung di forum itu, sering diskusi, akhirnya mulai tahu banyak tentang kereta api, mulai mulai beneran terjun ke dunia rail fanning tuh, serius terjun ke rail fanning tuh mulai tahun 2010 sampai sekarang. Terus di tahun 2018 bersamaan dengan sedikit gabutnya aku, karena dulunya sibuk ya, biasa anak organisasi mahasiswa jurusan ya. Karena udah lengser juga gabut, akhirnya bikin OMJ AMJ, akhirnya bikin satu komunitas yang namanya waktu itu masih Dago Pos Indonesia. Nah, di situ dulu kita fokus ke artikel-artikel. Kita bikin artikel penulisan, nggak cuman kereta api tapi juga beberapa moda transportasi lainnya. Sampai di tahun 2020, maksudnya pandemi Covid, kita transformasi lagi, komunitasnya masih tetap, orang-orangnya juga masih sama. Kita rebranding lagi jadi Jurnal Rail Fans yang ada sampai saat ini nemenin teman-teman semua. Yang setiap harinya di Twitter kita ngotorin timeline teman-teman. Wah, gitu teman-teman tuh ya. Berarti istilahnya runut sekali ya, dari masa kecil, menengah sampai sekarang masih tetap menjadi seorang rail fans ya kan. Oke, berarti lanjut ke cerita saya nih berarti kan. Oke, gantian. Awal mula suka sama kereta sih sebenarnya aku, kalau dibilang relevan aku baru karena emang dulu tuh nggak paham maksudnya esensi untuk menjadi seorang relevan itu apa gitu. Cuman jauh sebelum itu, maksudnya zaman waktu kecil, entahlah lupa TK, SD, SMP, TK, SD itu kayaknya awal mula naik kereta ya kan, karena mungkin aku lahir dan besar di Daup 1, jadi pasti awalnya itu pasti bakal naik komuter lain. Zaman dulu masih KRL tuh. KRL tuh zaman itu masih belum AC tuh, jadi kayak masih rupa-rupa warnanya. Aku nggak paham untuk ini KRL tipe apa, justru aku nggak paham. Cuman KAJJ pertama aku naik ini KA Sembrani, relasi waktu itu masih JKK SBI. Dulu naik masih dari dari Jakarta kota. Kan kalau sekarang kan udah pada pindah kan ke mana, Gambir. Sekarang kalau aku dulu waktu itu masih naik dari Jakarta kota. Itu Sembrani. Waktu kecil tuh sering tuh bolak-balik naik Sembrani. Terus mulailah upgrade naik Anggrek. Itu pertengahan SD kelas Anggrek itu SD kelas 3 atau kelas 4 gitu. Aku benar-benar lupa, pokoknya naik Anggrek. Waktu itu Anggrek pertama aku tuh KA2 GMR SBI. Itu Anggrek pertama. Terus Anggrek kedua itu KA3 waktu itu bareng sama kakek nenek. Terus sempat juga naik KA2 lagi. Sempat juga akhir-akhir ini sering banget naik KA4 karena harus pergi ke kuliah kan ke Malang, jadi lewat Surabaya dulu. Terus sempat pernah juga naik Bangun Karta yang zaman dulu banget, masih dari Pasar Senen yang belum eranya Pajonan, jadi eranya sebelumnya Pajonan. Yang logonya kalau nggak salah masih logo Z itu ya? Iya, masih logo. Iya nggak sih? Bener nggak sih ya logo Z itu? Lupa deh. Betul. Logo itu. Terus baru benar-benar pertama kali notice relevance itu pernah jadi ketika teman ngewota ya kan, teman suka JKT48 dulu di Bekasi, adalah satu orang. Itu dia anak sama kayak Mas Lugas nih, dia anak S35, cuman lebih kayak ini lone wolf. Nah waktu itu aku lagi main ke rumahnya, diajakin bikin spotting kereta di PJL 81 Kota Bekasi, yang pasti teman-teman banyak banget. Itu PJL
KL kayaknya historical banget lah buat orang-orang yang suka nyepot kereta api. Kayaknya banyak banget rail fans di daerah Daob 1 yang nyepoting di situ gitu loh. Nah terus setelah itu ya udahlah, cuma notice biasa kayak ngapain sih lu ngerekam-rekam kereta gitu. Dan ternyata aku menemukan jawabannya tuh ya akhir-akhir ini, kayak ternyata tuh seru juga ngeliatin kereta ngerekam, kayak healing lah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, healing ya kan. Tapi ya udah ngerasain lanjut. Terus akhirnya pada tahun 2018 nih, itu kan sebelumnya udah pernah kenal Lugas waktu kita kelas ya guys ya, waktu jadi satu kelas. Nah Lugas tuh kebetulan ada tingkatku waktu di kampus, jadi ya itu udah kenal lah ya kan, ada DM-an kenal. Ternyata Lugas suka kereta dan aku suka pesawat. Waktu itu ngobrol, ternyata aku interest juga nih sama kereta, kayaknya asik juga gitu. Ingat banget waktu itu intensitas DM itu lagi sering tuh gara-gara waktu aku naik KA3 ya guys. Gue naik KA3 dari Semarang Tawang ke Surabaya. Waktu itu lagi ada urusan di Semarang. Iseng naik KA3. iseng naik KA3. Ya udahlah, sama kenal Lugas di Malang juga udah lama, ngikut hunting segala macam, dan ya udah jadilah seperti ini. Suka ngadiri, kalau foto-foto kereta sih enggak lah ya, cuman kayak hunting aja. Ya gitu sih. Jadi ceritanya sebenarnya agak sedikit random, cuma pada intinya berawal dari pengguna kereta lalu menyukai apa yang saya gunakan gitu. Lebih mudahnya gitu. Nah, mungkin langsung bisa dibaca ini guys dari question box saya teman-teman nih. Oke. Sorry. Gimana? Nah, ini kalau kita lihat rata-rata tuh ceritanya mirip-mirip ya sama cerita kita. Mulai dari pengguna biasa, nyaman, suka, terus akhirnya jadi penggemar. Ceritanya rata-rata. Oke, langsung kita baik, dibacain sama Instagramnya guys. Dari mana nih? Oh, nih dari @m.rizky_sabriansyah dulu ya. Oke. Ya. Baik. Oke, kata Mas Rizky Sabriansyah, pengalaman saya pas pertama kali itu nggak tahu itu seri berapa dan itu lokomotif nomornya berapa. Oke, ini kayaknya umum banget ya. Teman-teman yang mungkin masih awam banget mungkin juga ya apaan sih seri lokomotif itu apalagi, nomor kereta itu apalagi, seri berapa itu kayaknya kalau seri lokomotif kayaknya orang-orang lama tuh ini nggak sih interesting sama CC203 dari bentuknya yang hidung miring gitu. Iya tuh rata-rata nggak sih, kayak aku sering nemu tuh kayak itu, suka sama kereta tuh dari lokonya 203 gitu. 203 dulu masuk ke tempatku, aku masih SD tuh udah masuk biasanya Dinas Mutiara Timur tuh, Mutiara Timur aja biasanya. Dan memang itu salah satu lokomotif unik ya teman-teman ya, karena gini, CC203 itu punya nomor seri pabrikan GU20C. GU20C itu nyebarnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga ada di beberapa negara lainnya juga punya. Dan umumnya GU20C itu bentuk kabinnya mirip banget kayak CC201. Harusnya. Nah, kenapa kok tiba-tiba bentuknya bisa hidung miring dan kayak lokomotif yang futuristik? Itu dulu idenya almarhum Bapak B.J. Habibie yang minta seri ini buat kabinnya dibikin beda. Terima kasih Bapak B.J. Habibie almarhum. Sudah menghadirkan GU20C yang paling unik dan berbeda dari yang ada di negara lainnya. Keren. Mantap. Oke, selanjutnya Bapak Lugas, silakan dibaca lagi. Oke. Dari @wt_88_ sering naik kereta api dari kecil sama mama. Tiap lebaran mudik terus, jadinya suka deh foto kereta. Nah ini unik nih, ini berawal juga dari sering naik kereta api dari kecil. Lebaran juga mudik terus, naik kereta api juga, terus akhirnya suka foto kereta. Ini kayaknya hobi yang paling umum banget nih di kalangan rail fans tuh. Biasanya orang awam paling paham tuh rail fans itu adalah orang-orang yang suka
ada di pinggir rel kereta api untuk mengabadikan kereta, entah itu dalam foto atau video. Padahal kalau mau Oke. kita kulik lagi, rel fans itu sebetulnya ada banyak teman-teman. Kayak ya kita ambil contoh teman-teman yang punya usul untuk bikin ini livery vintage 201. Ya, tahu nggak Mas siapa? Siapa tuh? Ya, itu jadi ada 2 komunitas. Yang pertama IRPS. IRPS ini kependekan dari Indonesian Railway for Preservation Society, sama sebagian satu community yang ada di Solo. Solo atau Jogja? Jogja sih, itu 91. Oke, 91 ya. Iya. Ada 2 komunitas ini, terutama yang IRPS yang kita sorot ya. IRPS ini memang salah satu komunitas yang memang fokusnya ke dunia preservasi, yaitu kayak betul-betulin aset-aset kereta api yang lama, yang ngurusin itulah. Terus historical, data-data perkereta apian lawas, itu bisa banget kalau memang teman-teman suka untuk join ke komunitas itu. Nah, terus historical ya, orang-orang historical ya. Itu di IRPS ada juga. Teman-teman yang suka suka kereta api di dopnya masing-masing. Kalau dirasa mungkin IRPS terlalu jauh, teman-teman bisa gabung ke komunitas yang ada di dop masing-masing. Nah, biasanya di setiap dop atau mungkin di setiap kabupaten itu ada komunitas kayak gitu yang teman-teman. Dan biasanya dari komunitas-komunitas itu ada kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan yang memang dilaksanakan sama komunitasnya sendiri ataupun yang kerjasama dengan KAI. Ini sebelum lanjut ada komunitas apa tuh? Mungkin teman-teman yang suka jurnalistik, suka tulis-menulis, suka ambil foto, terus itu menceritakan foto itu dan kemudian diolah dalam sebuah liputan ya, kayak citizen journalist. Teman-teman bisa banget nih ngikutin namanya. Kalau di Twitter tuh ada jalur 5 @jalur5community, atau mungkin ikut nulis di radiges.web.id, itu punyanya GMRK, Gerakan Muda Penggemar Kereta Api. Atau mungkin teman-teman juga bisa juga gabung sama kita nih di Jurnal Fans. Nah, ini sebelum next nih, sebenarnya aku pengen cerita juga nih yang mengenai orang mudik naik kereta api. Jadi tahun medio 2007-2008, inget banget tuh naik Sembrani. Inget banget naik ke Sembrani pas mau mudik ke Surabaya. Waktu itu pas lagi mau lebaran ya kan. Ingat banget, jadi dulu eksekutif tuh masih dapat kotak makan yang apa sih istilahnya, masih dapat makan lah para penumpangnya, masih dapat nasi, buah-buahan, sempat ada puding, minuman. Waduh, kangen tuh masa-masa eksekutif mewah, bener-bener definisi ya. Kalau namanya naik eksekutif ya bayar mahal, tapi dapatnya sesuai gitu, kayak dapat selimut, bantal, makanan. Terus tempat footrest-nya juga enak. Itu kalau nggak salah dulu kayaknya ini deh, naik keretanya K102 deh. Yang mungkin sekarang dipakai sama Brawijaya. Oh iya. Dulu itu masih rangkaiannya Sembrani itu. Tapi bukan yang, ya pokoknya mirip-mirip dengan itulah. Untuk nomor seri bawahnya aku nggak ingat. Cuman aku yakin kayaknya kalau nggak kayak K102 lah. Silakan dilanjutkan Bapak Lugas Desra Rompa Kadi. Oke, ada lagi nih dari @Nurwiratirta 1517. Nah, ini Mas Nurwiratirta ini juga salah satu ini ya, Railfans yang aktif juga di Twitter, yang juga sering mention ke Twitternya Jurnal Railfans tuh. Oke, mantap. Suka mengirimkan, bagikan foto-foto kereta apinya dan suka jalan-jalan naik kereta api juga nih. Oke, jadi kata Mas Nurwiratirta 1517, masih banyak permulaan belajar edit foto dan video. Padahal udah bagus. Oh, keren. Tetap keep on the good work. Yoi. Jadi lanjut. Dari pesannya semangat aja belajar edit foto dan videonya. Siapa tahu dilirik sama KI kan bisa dijadikan mitra sama KI buat publikasi. Lumayan. Kan kalau kayak gitu kan kita semua juga seneng kan ya, di notice sama yang pemilik kepentingan, pemangku kepentingan. Ya, yang punya kereta api di sini. Iya, benar. Oke, lanjut Rizky Falsah F @rizkyfalsah F ya. Ini juga termasuk salah satu sobat jurnal yang aktif juga nih, biasanya ngetak kita buat ngirimin foto sama video nih.
paling sering insecure sama hasil foto orang lain. Oke, kenapa? Jangan insecure ya Turan ya. Kalau foto mah foto aja. Iya. Karena apa ya? Oke. Kita kayaknya dua orang terakhir ini lebih banyak ngomongin foto sama video, jadi kita bahas aja nih. Betul. Oke, jadi kalau soal foto dan video itu sebenarnya itu kan bagian dari seni ya, art ya. Nggak bisa kita secara instan tiba-tiba asal jepret terus hasil foto sama videonya bagus, perlu proses panjang. Ya nggak apa-apa sih insecure, tapi kalau bisa jangan lama-lama lah. Tetap semangat aja ngirimin hasil karyanya, nanti kan juga lama-lama juga hasil foto dan videonya juga akan semakin bagus. Jangan lupa juga cari-cari referensi ke orang lain yang memang udah bisa dibilang sukses lah dalam bidang fotografi maupun videografi, kereta api. Belajar aja, nggak apa-apa ditiru sih sebetulnya. Kalau mau niru model fotonya atau mungkin spotnya juga ditiru, nggak apa-apa niru. Ntar juga bisa nemu sendiri ritmenya buat bikin foto sama video. Kalau dari aku sih mungkin lebih kayak perbanyaklah mengambil foto dan video, karena untuk mendapatkan sebuah taste atau rasa dari pengambilan foto itu sendiri kan. Jadi nanti ketika kamu udah makin banyak foto, jadi kamu nanti makin tahu nih angle-angle yang tepat atau gimana sih cara. Misalnya contohnya kayak ngambil dengan cara yang seperti ini kok dirasa kurang tepat ya. Coba di arah sebaliknya atau gimana. Kan nanti kan kamu pasti bakal menemukan istilahnya rumus kamu sendiri dalam pengambilan video atau foto. Siap. Oke, lanjut. Masih ada lagi apa lu guys? Oke, ini kayaknya dari De Ajeng nih, tapi De Ajeng juga masuk di DM ya. Oke, itu biar saya aja. Oke, silakan Mas Bagas. Oke, jadi ini dari De Ajeng, saya bacakan aja lewat DM ya. Oke. Ini ceritanya De Ajeng. Oke. Waktu kecil kan aku suka kereta Min, tapi waktu itu aku pikir-pikir gini, plus takut diajak teman-teman. Udah besar kok suka naik kereta kayak anak kecil. Nah, habis kepikiran itu aku udah stop, nggak mau suka kereta. Waktu berjalan cepat, pas kelas 4 atau 5, guruku pernah nanyain cita-cita masa depan murid-muridnya. Nah, ada tuh Min, teman sekelas, cita-citanya masinis. Pas-pasan aku juga suka sama dianya. Wah. Kita disclaimer ya, Mbak De Ajeng ini cewek, jadi mungkin dia suka sama orang cowok dan dia pengen cita-cita jadi masinis gitu. Nah, keren. Lanjut. Terus comeback lagi sama kereta, tapi nggak lama nggak suka lagi gara-gara si dianya itu nembak teman sekelasku. Wah. Set goals sudah gini. Terus waktu berjalan cepat, aku masuk SMP ya kan, aku ditembak sama anak RF. Wow. Dia kakak SMP ku, kakak itu kakak kelas. Aku kenal dia lewat DM IG. Nah, aku stalking IG-nya stalking IG-nya dia karena penasaran. Habis stalking, ternyata dia juga suka kereta. Nggak habis lama aku putus sama dia. Ya sedih amat, habis jajan kok nggak mau putus. Waduh. Terus waktu aku punya HP, Terus waktu aku punya HP baru, aku cari tuh di Google gini, grup WA kereta api. Nah, dari situ aku baru paham kalau itu dinamain relevance. Sebelumnya juga kepikiran, plus pengen tanyain ke dia gini, kok kamu nggak malu ya suka kereta? Nah, lanjutnya nih ada nih. Oke. Tapi takut bilang ke dianya, wak. Udah lama lost kontak, aku udah berpikir agak dewasa dikit. Akhirnya aku comeback lagi jadi RF dan sekarang jadi hobi terfavorit. Sekian, terima gaji. Waduh. Ini serius, langka serius. Langka sih. Kenapa aku bilang langka? Yang pertama, relevance ini adalah salah satu hobi yang menurut masyarakat awam itu manly banget. Yang masih laki-laki. Betul. Satu. Dan yang kedua nih, ketertarikannya unik. Biasanya orang-orang tuh kayak kita tadi ya, kayak cerita-cerita kita tadi sama teman-teman kita tadi yang kita ceritain, biasanya dari kebiasaan naik terus suka menggemari. Ini unik nih. Karena apa ya? Naik terus habis itu malu kan, berhenti. Terus malu. Ternyata ada cowok. Dia suka, ada crushnya nih. Ada crushnya, pengen jadi mahasiswa, akhirnya jadi relevance lagi. Ternyata cinta bertepuk sebelah tangan ternyata ya. Waduh, sedih nggak sih? Set goals sejak dini. Tapi nggak apa-apa. Tapi bagus nih, ini kita jarang-jarang nih nemu ada relevance dari kalangan perempuan yang mau cerita atau
paling nggak nimbrung sama kita, karena ini hobi yang manly banget gitu. Betul. Nih Tapi kalau sebenarnya perempuan nih harus kita apresiasi ya, karena mereka juga secara nggak langsung juga ikut berpartisipasi untuk betul. memajukan perkereta apian di negara kita. Betul. Jadi selain kita mengapresiasi, kita harus melindungi guys, karena banyak banget ini teman-teman, nanti gue yakin pasti nyari kayak nih Instagramnya apa. Wah, rahasia kan mbak, ini sih kan, wah apalagi udah cewek sukanya hobi yang kayak gini nih kan jarang gitu. Kalau kata anak-anak sih janda, jarang ada. Oh iya, jadi Janda jarang ada. Bukan bermaksud apa-apa ya guys, ntar di konten yang aneh lagi. Nanti jarang ada nih gitu loh. Iya. Ya mungkin dari kita segitu dulu kali guys ya, untuk istilahnya bercerita mengenai kisah untuk menjadi seorang relevant. Mungkin nanti kedepannya 1 bulan ke depan, atau karena konten ini ternyata seru banget gitu loh. Nah itu Nanya-nanyain orang kenapa sih jadi suka sama RF, kenapa jadi relevant gitu. Ini kayaknya episode depan kita harus ngundang orang lagi nih. Sepi nih kalau cuma berdua. Biar kita komentarin ya kan. Iya. Kita enak-enakan. Oke. Besok-besok. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya ide atau misalnya masukan kayak ini undang aja dong anak RF yang mau gabung. Kayaknya seru sih. Maksudnya nggak melulu orang-orang yang mempunyai face di YouTube atau di sosial media mengenai kereta api, tapi kita coba ngambil dari teman-teman yang mau kita undang. Jadi istilahnya kayak kita benar-benar kasih wadah nih buat teman-teman bercerita atau misalnya ikut mengomentari juga gitu. Nah, itu. Gimana Bapak Lugas? Siap. Ya, mantap. Mungkin Bapak Lugas punya 1 kata atau 2 kata sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini. Ya mungkin kalau dari aku jangan lupa ikutin media sosial kita di Twitter @junarelfans dan Instagram @junarelfans. Jangan lupa juga subscribe official YouTube channel kita Junarelfans di YouTube. Jangan lupa like, komen, terus share juga ke teman-teman kalian, biar teman kalian juga tahu kalau ada Junarelfans yang mewadahi hobi teman-teman juga. Nah, betul tuh. Jadi kalau dari saya pribadi juga sama aja lah ya, sama kayak Bapak Min PSO kita tercinta nih. Ya intinya buat teman-teman jangan lupa buat selalu nge-share apapun kegiatan kita yang ada di sosial media, biar makin banyak audiens yang terwadahi lah dengan adanya kita di sini. Oke, mungkin kurang lebihnya gitu aja, dan paling penting nih, the most important things, jangan lupa like, komen, sama subscribe channel Junarelfans biar semakin ramai ini komunitas kita. Oke guys, thank you and see you again in the next video. Ciao.